jadi yang terakhir ini judulnya storytelling sebagai industri kreatif gitu kan. Jadi industri kreatif ini kan jelas sebenarnya ranahnya mungkin tidak seluas industri skala besar ya gitu. Bisa jadi pelaku industri kreatif itu hanya 1-2 orang gitu kan, tetapi memiliki dampak yang cukup kuat gitu di dalam industri tersebut gitu. Jadi industri kreatif kan banyak banget jenisnya gitu. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih storytelling itu bisa menjadi industri kreatif. Nah, jadi di sini akan ada beberapa bahasan. Ini tentang konten budaya dan storytelling gitu. Jadi konten budaya ini cultural contents atau bahasa Koreanya itu 문화 콘텐츠 gitu kan. Jadi akan bahas konsep tersebut dan juga apa kaitannya dengan storytelling gitu. Lalu digital storytelling itu apa? Dan transmedia storytelling itu apa? Gitu. Meskipun sebenarnya transmedia storytelling ini merupakan bagian dari digital storytelling. Nah, lalu yang terakhir, ini salah ya, harusnya nomor 2 ini dulu, digital dulu. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang contoh penerapan industri storytelling gitu. Jadi contohnya apa aja sih? Bisa jadi sebenarnya kita selama ini itu termasuk penikmat digital storytelling. Gitu, kan? Jadi kita lihat contohnya nanti. Nah, jadi yang pertama bagian konten budaya dan storytelling. Kan. Jadi sebenarnya konten budaya itu apa sih? Cultural contents. Kan. Ada yang sudah pernah dengar kata ini belum? Belum ya, cultural contents gitu. Kalau di Indonesia sih memang belum ada jurusannya ya, setahu saya gitu kan. Kalau karena saya taunya Korea gitu, kalau di Korea itu cukup banyak kampus yang dia ada jurusan ini gitu kan. Munhwa Contents gitu atau cultural contents. Gitu. Jadi memang karena konten budayanya juga sudah berkembang di Korea, jadi banyak kampus yang kemudian membuka jurusan tersebut gitu. Sebenarnya cultural contents ini merupakan apa ya, keilmuan integral dalam artian apakah ini nanti dia kebahasaan doang? Enggak gitu kan. Apakah dia ini perfilman doang? Enggak juga ternyata. Gitu. Ada hubungannya dengan teknologinya gitu kan, ada hubungannya dengan bidang-bidang lainnya, marketingnya gitu. Jadi merupakan bidang yang cukup kompleks dan integral. Gitu. Nah, jadi sebenarnya konten budaya itu merupakan konsep yang belum lama ada dan masih berlangsung gitu. Jadi masih masih apa ya? Belum selesai gitu, masih masih ada terus gitu. Dan konten budaya ini beda dengan budaya ya, maksudnya budaya konten budaya yang mungkin sebelumnya kita tahu. Konten budaya ini adalah perpaduan antara teknologi, seni dan juga media. Gitu. Jadi ada perpaduan tiga ini. Jadi kalau tidak ada teknologinya mungkin ya dia hanya sekedar ya budaya saja gitu. Tapi kalau ada yang namanya konten berarti di situ ada peran teknologi dan juga media. Gitu. Dan karena perkembangan media yang cepat, konten budaya ini berbeda dengan konten budaya sebelum adanya internet. Jadi tolak ukurnya di sini memang internet gitu kan. Ketika internet ini sudah sangat berkembang, maka lahirlah yang namanya konten budaya ini gitu. Maka drama drama TV atau sinetron sebelum internet ini berkembang dengan cepat dengan sekarang saat internet ini berkembang dengan cepat bisa jadi kontennya itu berbeda. Cara marketingnya juga berbeda gitu. Kadang kita mikir kenapa sih banyak stasiun TV sekarang yang ulang di YouTube gitu kan. Oh ternyata ya memang karena penikmat YouTube itu lebih banyak viewernya gitu dan juga ya kan mereka juga dapat uang ya dari iklan gitu. Jadi selain mereka di TV, mereka juga konten di YouTube atau platform lainnya gitu. Jadi tolak ukurnya sebenarnya internet. Ini juga berkaitan sebenarnya dengan apa ya, digitizen, saya nggak tahu singkatan apa, digital netizen kan. Jadi apa netizen digital memang memang penikmat digital gitu kan, penikmat konten budaya. Berbeda ketika kita dulu nontonnya cuma TV doang, maka lebih terbatas interaksinya gitu. Ya udah kita cuma bisa nonton gitu kan. Mungkin dari pihak stasiun TV itu cuma melihat lebih ke rating aja gitu kan.
Jadi mereka tahu feedback-nya itu dari rating gitu kan. Tidak bisa melihat secara langsung apa sih tanggapan penonton terhadap acara tersebut gitu. Karena medianya nggak ada gitu. Mungkin orang harus kirim surat gitu, yang mana itu kan agak susah ya gitu. Tapi berbeda dengan sekarang ketika suatu konten itu diunggah ke internet, kita bisa langsung lihat reaksinya gitu kan. Seberapa banyak konten tersebut disebarluaskan gitu kan, diposting ulang, seberapa banyak komentarnya, seberapa banyak viewersnya, seberapa banyak likes-nya gitu kan, sehingga digital netizen ini merupakan apa ya, orang-orang yang memang berinteraksi langsung gitu kan dengan kontennya gitu, dan sini kaitannya dengan konten budaya gitu. Dan konten budaya ini merupakan produk yang bernilai tinggi atau high value product, jadi memang nilainya sangat tinggi gitu kan. Kita bisa, namanya suatu konten kan, makanya sekarang tidak main-main ya, suatu konten itu harus ada yang punya gitu, tidak bisa sekedar di copy, dipakai orang gitu kan, karena memang merupakan produk bernilai tinggi. Dan ada konsep one source, multi use. Jadi sumbernya satu, tapi bisa digunakan di berbagai media. Sebagai contoh, misalkan kita pakai cerita Malin Kundang sebagai satu sumber, kita ubah itu ke dalam drama TV, ke dalam novel, ke dalam komik, ke dalam buku dongeng, ke dalam game, gitu kan. Jadi multi use gitu, penggunaannya banyak, gitu kan. Jadi yang namanya konten budaya ini biasanya menganut konsep one source, gitu. Jadi satu sumber. Oke. Nah, jadi ketika sudah konten budaya, maka apa namanya, antara pekerjaan dengan permainan, gitu, antara kehidupan dengan seni, kenyataan dengan fantasi, gitu kan. Apakah ini karya atau hanya kesenangan saja, apakah ini budaya populer atau budaya eksklusif, gitu, itu semua hilang, gitu kan. Karena ya konten ini ya dia permainan tapi juga pekerjaan, gitu kan. Dia kenyataan tapi juga dalam bentuk fantasi. Gitu. Dia budaya populer tapi sekaligus juga eksklusif. Gitu. Jadi yang namanya konten budaya ini, batas-batas ini itu dihilangkan. Gitu. Jadi sudah tidak ada batas-batasnya. Apakah ini dia budaya populer atau enggak nih? Enggak. Gitu. Apakah dia klasik atau enggak gitu. Karena suatu hal yang klasik bisa jadi dibawa ke ranah populer seperti itu. Nah, ini proses terbentuknya konten budaya, gitu. Jadi ada 4 tahap. Ada technical convergence, ada social organic convergence, ada cultural convergence, dan ada global convergence gitu. Ini karena saya ambilnya memang dari buku sebenarnya kuliah tentang digital storytelling sih, gitu kan. Tapi dia istilahnya bahasa Inggris ya, dan saya juga belum menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi sementara kita pakai istilah ini. Jadi ketika masuk ke ranah technical convergence, di sini konten media itu beralih dan berkombinasi dengan digital. Jadi kita lihat konten-konten gitu itu mulai dikaitkan dengan digital yang ya ada hubungannya dengan internet kan. Meskipun bisa jadi belum ada aplikasi, belum ada macam-macamnya gitu, tapi konten tersebut diubah bentuknya dan bisa disebarkan lewat internet. Gitu. Nah, lalu ketika mulai masuk social organic convergence gitu kan, yang mana di sini sudah mulai ada konsumennya. Sosial di situ masyarakatnya sudah ada gitu. Jadi konsumen itu menggunakan konten di bentuk media yang baru. Gitu kan. Karena kita lihat juga media-media yang ya mulai dari adanya smartphone ya tahun 2000-an, 2000 pertengahan gitu kan. Di situ kita baru melihat terbentuk media-media yang baru gitu kan. Meskipun YouTube sudah ada sebelum itu gitu kan, tetapi orang benar-benar baru mulai menggunakan YouTube secara maksimal ketika mulai ada smartphone gitu. Sebelumnya kan susah ya, pakai HP BlackBerry, tapi mau nonton YouTube itu nggak enak banget gitu kan. Apalagi HP-HP yang di bawah itu kelasnya gitu. Jadi orang lihatnya pakai komputer atau pakai PC, yang mana kan itu nggak mobile banget. Tapi ketika mulai ada smartphone, mulai bisa dibentuk media yang baru yang dia basisnya itu smartphone gitu. Jadi semakin beragam gitu kan, semakin banyak dan konsumen itu mulai menggunakan, mulai menikmati konten tersebut. Gitu. Nah, lalu ada cultural convergence. Jadi di sini perpaduan teknologi, industri, konsumen dengan produsen gitu. Jadi bukan hanya produsen dengan konsumen saja, tapi sudah masuk ke ranah industri. Gitu kan. Diperjualbelikan,
diproduksikan gitu kan. Lalu ada perpaduan teknologi juga. Jadi tidak hanya ya udah asal bikin konten, tapi oh ya misalkan ada teknologi terbaru virtual reality gitu, VR gitu kan. Oh ya udah yuk kita apa namanya film ini dikombinasikan dengan teknologi tersebut nih gitu. Jadi dipadukan antara teknologi, industri, konsumen dengan produsen, dan di situ membentuk kreativitas yang baru. Nah, lalu munculnya hibriditas kultura gitu kan. Jadi di sini apa namanya? Karena di sini global, maka tidak ada batasnya lagi gitu. Apakah oh ini budaya mana nih gitu. Oke, mungkin kita kenal karena sekarang ada negara ya. Oh ini budaya Korea nih gitu. Tetapi sebenarnya bisa jadi budaya Korea yang dibawa ke kita itu merupakan hibrid, campuran antara budaya barat, budaya Korea dengan budaya Jepang misalkan gitu kan. Jadi karena memang sudah digital, orang bisa mengakses lewat manapun sehingga hibrid bermacam-macam bentuknya. Tidak lagi satu doang yang dibawa tetapi banyak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada digital storytelling gitu. Apa sih sebenarnya gitu kan digital storytelling tersebut? Nah, sebenarnya digital storytelling ini itu awalnya itu merupakan apa ya, semacam proyek gitu kan. Jadi dimulai pada tahun 1990-an yang mana ada ini ya namanya Dane Ashley, Dennis Onges, Joe Lambert dan lain-lainnya ini yang mana mereka itu merupakan ada sutradara dan juga ada programmer gitu. Mereka mengembangkan workshop gitu, untuk mengajarkan orang biasa membuat video mereka sendiri. Jadi ketika sebelumnya konten media itu sudah ada pelakunya jelas ya, oh ya orang TV gitu kan, orang pelaku film gitu. Nah mereka itu mengajarkan orang biasa untuk membuat video mereka sendiri nih gitu. Konten itu ya kalian bisa buat gitu. Tidak hanya orang yang harus bekerja di dunia konten, di dunia media, tapi siapapun itu bisa membuat konten mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya awalnya mulainya dari sini gitu. Kenapa disebut digital? Karena memang sudah mulai ada ya namanya video kan bentuknya digital ya sebenarnya. Jadi disebutlah digital. Jadi mereka bikin video mereka sendiri, cerita tentang mereka, di situ mereka storytelling, lalu dibuat videonya gitu. Nah, jadi awalnya sebenarnya dari situ. Yang mana menurut Hadley itu juga yang namanya digital storytelling itu sebenarnya merupakan praktek yang berbasis workshop gitu. Jadi sebenarnya awalnya workshop gitu kan. Yang mana orang itu diajarkan untuk menggunakan media digital untuk membentuk ya apa namanya audio ya, video pendek gitu kan, yang mana itu merupakan kisah mereka sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya di sini adalah workshop best practice. Gitu. Nah, jadi di sini kita pun sekarang seperti itu ya. Setiap orang bisa membuat konten mereka sendiri gitu. Sekarang siapa sih yang tidak punya smartphone gitu kan? Dengan adanya smartphone kita bisa merekam kegiatan keseharian kita gitu. Kita bisa membuat konten tertentu gitu kan. Yang itu sangat mudah, sangat dibantu dengan teknologi. Gitu. Nah, jadi storytelling yang terwujud dari kombinasi teknologi digital, ekosistem media dan cara ekspresif gitu. Jadi merupakan perwujudan dari ini gitu, yang namanya digital storytelling. Jadi awalnya sebenarnya ya kita diajarin buat bikin video nih gitu. Kalau sekarang semakin mudah karena kita punya alatnya. Nah, ini proses pembentukan digital storytelling. Oke. Nah, jadi dari mulai pengembangan gitu kan, kita mau gimana nih ceritanya gitu. Kita bikin, kita atur gitu, kita kembangkan. Bisa jadi dari cerita yang sudah ada. Kayak kalian mengambil cerita-cerita rakyat yang mungkin orang sudah pada tahu. Tapi dari situ kita kembangkan ceritanya gitu. Nah, dari situ terus ada praproduksi. Jadi yang namanya praproduksi kan disiapkan semua ya sebelum proses produksinya, apakah perantannya, sutradaranya siapa, gitu, yang penulis naskahnya siapa, dan sebagainya. Gitu. Nah, lalu produksi. Gitu. Dari sini mulai proses syutingnya, gitu, proses apa nah ya syutingnya ya, gitu, pengambilan kontennya ya, gitu, produksi itu. Ya, terus pasca produksi di sini mulai proses yang juga sebenarnya tidak mudah pasca produksi gitu, editing gitu kan, menambahkan bagian yang kurang itu kan nggak gampang ya. Mungkin untuk syutingnya aja itu
ya udah tinggal dilaksanakan gitu. Tapi ketika sudah masuk mulai proses pasca produksi, ini videonya harus gimana ini. Ibaratnya kita punya bahan, ini bikin kuenya gimana nih biar bagus, biar enak gitu, biar layak dilihat gitu. Karena itu merupakan proses yang tidak cukup mudah juga gitu. Lalu ada distribusi. Kita mau disebarin di mana nih gitu kan, di TV, di apa namanya, di YouTube kah atau di TikTok atau Instagram gitu, kita lihat distribusinya. Nah, setelah didistribusikan maka orang bisa melihatnya, ada pertunjukan di situ. Kita bisa tahu, oh itu tayang diproduksi gitu. Nah, untuk digital storytelling ini paling tidak menempuh sampai sini. Jadi ketika kalian sudah memproduksi gitu kan, produksi dan kalian edit sudah jadi ya istilahnya ya gitu kan kontennya, itu sebenarnya kalian sudah membuat digital storytelling gitu. Meskipun tidak diposting misalkan gitu, meskipun belum ditunjukkan ke orang lain gitu, tapi karena sudah dikembangkan, sudah diproduksi, sudah diedit-edit, maka itu sudah merupakan digital storytelling. Jadi prosesnya panjang, meskipun kalau misalkan kita lihat kayak mau buat sinetron TV, itu juga kayak gini ya prosesnya gitu kan. Apa namanya, ada praproduksi, pasca produksi gitu, lalu didistribusikan gitu kan. Prosesnya sama gitu, yang membedakan nanti distribusinya ini mau lewat mana. Nah, karakteristik digital storytelling gitu kan. Jadi apa sih yang menjadi karakteristik dari digital storytelling gitu. Yang pertama adalah interaktif. Namanya digital storytelling itu harus interaktif gitu, tidak bisa apa ya, pasif gitu. Harus ada antara media dengan pengguna, harus ada kaitannya gitu kan. Jadi kita misalkan menggunakan Instagram untuk melihat konten, lalu kita sebagai penggunanya gitu. Jadi interaksinya langsung. Atau antara media dengan media. Ini bisa jadi ya, misalkan ketika satu cerita itu diterapkan di berbagai media, maka ada interaksi di situ. Ya kan? Jadi satu konten nih, misalkan satu satu cerita lama, cerita rakyat itu diproduksi di berbagai media gitu. Dan karena ini interaktif, maka dia bisa diterapkan di berbagai platform. Jadi bisa banyak. Untuk digital storytelling ini tidak hanya satu tempat doang diproduksinya, tapi bisa untuk berbagai tempat. Lalu adanya network atau jaringan, yang mana jaringan yang dimaksud di sini adalah jaringan kabel ataupun nirkabel. Jadi kita bisa menikmati digital storytelling tersebut lewat misalkan jaringan LAN atau WiFi atau jaringan lainnya, gitu, yang mana dia terhubung dengan internet. Lalu dia terpadu karena memadukan berbagai macam bentuk, mulai dari teks, suara, video, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini contoh penerapan digital storytelling gitu kan. Ini ada satu ini kita lihat contohnya. Jadi bisa di game interaktif gitu kan. Jadi game interaktifnya itu bukan hanya game misalkan apa ya? Game yang dia apa sih yang dia mencocok-cocokkan kayak Tetris gitu kan, yang berbasis Tetris itu kan sebenarnya tidak interaktif ya karena yang ada ceritanya gitu. Yang penting kita menyelesaikan misinya aja lalu naik level gitu. Tapi kalau game interaktif berarti ada cerita yang dibangun di situ kan. Jadi misalkan ini dia cerita tentang kerajaan apa gitu. Jadi kita disuruh menjelajah dari kerajaan ini untuk mencari suatu misi untuk menjalankan suatu misi tertentu gitu. Jadi di situ interaktif, ceritanya berkembang terus sesuai dengan pencapaian kita. Gitu. Ini dan proses ini panjang ya game interaktif ini karena harus selalu dibuat. Waktu itu saya pernah sih mencoba menerjemahkan game gitu, saya nggak tahu sih game apa ya, lupa karena cuma dapat separohnya doang sebagiannya gitu. Dan ya memang itu kita menerjemahin benar-benar kata-katanya gitu. Karena kalau game interaktif kayak mungkin The Sims itu kan ada percakapannya ya, ada balon balon kata-katanya gitu. Itu kan harus dibuat. Meskipun itu komputer, kan nggak mungkin kita apa ya sama terus, bisa jadi ketika si penggunanya tuh sampai level ini dalam kondisi yang seperti ini mengklik ini maka nanti keluar kata-katanya ini, tapi kalau dia level lain lagi nanti kata-katanya beda dan itu harus terus diproduksi nggak pernah habis karena orang ketika dia main game itu levelnya bisa macam-macam gitu. Tapi beda ya sama game yang levelnya sudah ditentukan oleh si pembuat game dan itu nggak bisa berkembang. Lalu ada edutainment yang mana di sini apa namanya, ketika belajar edukasi,
melihat suatu konten edukasi dipadukan dengan hiburan. Lalu ada web ads gitu kan. Jadi iklan-iklan yang memang berbasis web gitu. Coba kita lihat di sini contohnya ya. Contohnya ini edutainment sih dia. Jadi di sini saya nemu apa namanya semacam web ya gitu, webnya museum kalau nggak salah gitu kan. Jadi dari museum di Korea di webnya itu kita bisa macam-macam gitu kan, melakukan berbagai macam kayak percobaan gitu. Sudah terlihat. Jadi misalkan di sini ada Sepo Sok Heng gitu. Jadi perjalanan di dalam sel. Jadi gimana sih? Di sini ada teknologi AR dan VR gitu. Jadi augmented reality dengan virtual reality. Gitu. Ini misalkan kita di sini, ini sih dia harus ini ya, harus download gitu kan, harus download apa namanya aplikasinya. Di situ kita bisa lihat konten edukasi. Ini kan sebenarnya konten edukasi ya, bagi yang dulu anak IPA sempat pernah melihat ini itu pusing ngelihatnya, ini apalah mitokondria lah atau apalah gitu kan, yang mana merupakan konten yang rumit, tapi ketika dibentuk seperti ini orang bisa lebih real, lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi misalkan di sini saya klik lagi. Oke, jadi di sini adalah kayak praktek apa namanya, praktek ini ya, apa sih, pemantulan cahaya itu gimana gitu. Nah, itu yang mana kita bisa apa namanya, download nanti di App Store ataupun Google Play gitu. Nah, ini menggunakan teknologi AR dengan VR, bisa jadi kita butuh apa sih yang kacamata tambahan itu ya, untuk lebih menikmati apa namanya, hal tersebut gitu. Atau misal ini Oke, gitu kan. Jadi di sini apa namanya, perjalanan ke matahari gitu, maaf, ke tata surya matahari gitu kan. Jadi di sini kita nanti apa namanya, mengklik gitu kan, lalu nanti ada penjelasannya, atau ketika bahkan kita pakai kacamata VR itu kayak serasa kita juga ikut perjalanannya. Jadi pembelajaran edukasi itu bisa lebih apa ya, lebih menarik gitu kan, dibandingkan hanya kita lihat lihat buku gitu. Jadi konten-konten edukasi seperti ini sebenarnya bisa di ini ya, apa namanya, bisa dibuat dalam hal yang seperti ini gitu. Kalau kita mau memadukan dengan ini kan sebenarnya storytelling ya kan. Jadi ketika kita apa namanya, mengunduh aplikasinya, kita masuk di situ nanti akan ada ceritanya gitu kan. Konsep ini yang merupakan salah satu contoh dari digital storytelling. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi contoh-contoh ini tadi itu merupakan apa ya, memperlihatkan gitu karakteristik dari digital storytelling. Oh ya, di interaktif gitu kan, dia apa namanya, bisa ngerti juga nih maunya kita yang gimana gitu kan. Atau kayak edutainment tadi apa namanya, biasanya kan kalau ke museum yang dia lumayan bagus, kita pakai kacamata VR, oh nanti pegang sebelah sini gitu kan, atau di sebelah sini lari gitu. Jadi interaktif, kita juga merasa dilibatkan gitu. Kalau dia terpadu dengan jaringan dan juga apa namanya, ada berbagai macam bentuk di situ. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transmedia storytelling. Sebenarnya transmedia storytelling ini merupakan salah satu bagian dari digital storytelling gitu. Dan karena namanya transmedia, berarti ya medianya ada banyak gitu kan. Kalau digital storytelling, ketika kita membuat satu konten digital storytelling bisa jadi hanya satu saja. Gitu. Jadi oke, satu cerita kita buat di satu tempat aja gitu. Tapi ketika dia namanya transmedia,
kita melibatkan banyak media untuk storytelling kita. Jadi tidak hanya satu. Nah, jadi yang namanya transmedia storytelling itu merupakan distribusi suatu cerita pada berbagai macam platform atau media. Jadi ceritanya satu tapi disebar-sebar gitu, ke berbagai macam platform. Nah, sebenarnya untuk transmedia storytelling ini ada perbedaan antara West Coast atau yang barat, Hollywood ya kita tahunya, dengan East Coast atau timur gitu. Yang mana kalau yang barat itu lebih ke ya, ya Hollywood, yang mana di situ ada franchise gitu, transmedia franchise gitu. Jadi contohnya di sini adalah Star Wars gitu. Jadi ada ceritanya gitu kan, berseason-season gitu kan. Terus itu ada ya franchise, ada berbagai macam bentuk lain, ada gamenya, ada mungkin apa namanya goodiesnya dan segala macamnya. Sedangkan kalau East Coast Transmedia itu dia lebih interaktif dan web sentris gitu. Jadi memang berbasis web. Ya, contohnya di sini adalah film Pandemic. Nah, jadi latar belakang kenapa nih adanya transmedia, gitu kan? Jadi karena perkembangan teknologi. Jadi kemunculan media digital dan kombinasi dengan teknologi. Apalagi ya berapa dekade ini kita tahu perkembangannya terlalu cepat gitu kan. Kalau kita nggak ngejar ya udah di situ aja gitu kan. Contohnya aja kayak misalkan handphone, kita mau beli satu series yang keluar tahun ini, mau beli tahun depan bisa jadi sudah nggak ada produknya. Karena ya orang pengen ya itu ganti-ganti terus gitu. Jadi teknologinya itu berkembang, maka media digitalnya juga berkembang. Lalu perluasan audiens gitu. Jadi hilangnya batas antara pengguna dan produsen karena interaktivitas gitu. Jadi meskipun misalkan saya buat konten di Instagram, saya produsennya, tapi saya juga ya penggunanya juga gitu kan. Karena saya bukan yang punya Instagram nih gitu. Saya cuma menggunakan Instagram itu sebagai alat gitu kan. Dan di satu pihak misalkan saya produsen, di satu pihak saya juga menikmati konten orang lain. Jadi di situ saling berinteraksi, saling misalkan ya likes atau dia tukar komen gitu. Jadi itu termasuk audiensnya semakin luas gitu. Bahkan tidak ada umur gitu. Meskipun kalau kita bikin konten kan kadang kita nyasar ya, dia pekerjaannya apa, laki-laki atau perempuan, punya anak atau enggak, umurnya berapa gitu kan. Itu kan disasar sebenarnya kalau misalkan kita ingin membuat konten gitu. Tapi karena saking luasnya media ini, maka audiensnya ya sebenarnya ya tidak ada lagi batas umur, tidak ada lagi batas gender gitu, semuanya bisa menikmati. Lalu adanya industrialisasi budaya. Gitu. Jadi budaya yang masuk ke ranah industri ini tidak selalu buruk ya, gitu kan. Jadi tidak kita pungkiri yang namanya budaya itu ya bisa diindustrialisasi gitu. Contoh paling paling nyata ya K-pop gitu kan. Itu awalnya mungkin berbasis budaya, lalu diindustrialisasi gitu kan. Ada banyak macam boy group gitu atau girl group atau misalkan drama yang dia mengangkat konten budaya suatu tempat di Korea gitu. Lalu ya namanya drama ya pasti industri dong gitu kan. Ada penontonnya gitu, nanti ada iklannya. Jadi di situ ada industrialisasi budaya. Dan bisa jadi untuk transmedia ini adanya marketing yang melibatkan inisiatif publik. Jadi tidak lagi ketika kita dapat iklan ya udah deh iklan, nerima iklan doang lihat udah. Tapi ketika kita melihat suatu iklan apa namanya konten tersebut, kita juga turut interaksi. Misalkan ini habis ini ceritanya apa ya gitu kan. Habis ini kita misalkan di situ ada surveinya gitu atau di situ apa ya, ada kita bisa komen di situ gitu. Jadi ada inisiatif publik. Dan untuk transmedia ini terdapat di berbagai media, lalu ceritanya telah disatukan dan ada pengalaman konsumen gitu. Jadi ceritanya itu digabung. Meskipun dia tersebar di berbagai macam media, ceritanya itu ya sebenarnya satu. Gitu. Dan konsumen tidak perlu melihat konten asli. Jadi meskipun saya lihat kontennya di Instagram doang, ya nggak mesti melihat konten aslinya banget. Gitu. Nah, ini contoh penerapan industri storytelling. Jadi ini filmnya Batman ya, Why So Serious. Waduh, ini kurang R. Nah, jadi ketika kita bisa lihat contohnya ketika promosi film The Dark Knight kan. Jadi ketika memulai promosi filmnya tidak hanya ada poster, oh ada teaser udah selesai gitu. Enggak gitu. Tapi
Di situ adanya pemberian kode di berbagai website, sosial media, ataupun media cetak. Jadi ada kodenya. Sebelum filmnya tuh rilis, ada kodenya yang mana di situ nanti konsumen itu berpartisipasi dalam pembelian buku sekolah. Gitu kan. Jadi kodenya ada di mana-mana. Setelah itu, oh ya, yaudah deh, ikut partisipasi dalam proyek pembelian buku sekolah. Yang mana buku sekolah tersebut nantinya muncul dalam adegan pertama ketika Joker tersebut merampok bank. Jadi ada bus sekolah gitu yang mana ini sebenarnya bus ini itu hasil dari partisipasi konsumen. Jadi tidak melulu keinginan produsennya, tapi ada partisipasi konsumen di situ. Jadi promosi ini yang membuat produsennya senang, konsumennya juga merasa dilibatkan. Gitu. Jadi ini salah satu transmedia. Jadi tersebar ya, selain bentuk filmnya yang mana disebarkan di bioskop gitu, atau mungkin berbagai media lainnya, ada juga iklannya itu di dalam berbagai website gitu. Dan ini kan bus sekolah sebenarnya masuk ke dalam cerita ya. Jadi sebenarnya satu cerita itu masuk ke dalam media lainnya, gitu. Tidak hanya dalam film. Atau di sini ada contohnya, ini dia kayak semacam drama gitu kan, The Truth About Marika gitu. Jadi ini dia dari Swedia ya, tayangnya sebenarnya udah lama ya, tahun 2008 gitu kan, tayang di stasiun STV di Swedia, yang mana ini merupakan drama partisipatif. Gitu. Jadi kan kalau kita nonton drama itu ya sudah ditentukan ceritanya oleh sutradaranya dan ya pihak produksinya. Kita cuma tinggal nonton doang. Tapi drama ini partisipatif, jadi kita juga turut menentukan jalan ceritanya. Gitu. Yang mana itu disebarkan di berbagai macam media, ada televisi, ada debat televisi gitu. Jadi ada apa ya? Bahkan sampai berbentuk debat juga ini sebenarnya mereka ini gimana nih gitu kan. Terus ada weblog, ada online game, dan ada GPS gitu. Jadi di berbagai media ini dari cerita Marika ini dibagi-bagi. Gitu. Jadi orang tuh merasa kontennya itu ada di mana-mana, dan mereka juga turut berpartisipasi. Jadi kayak debat televisi ya, di sini ada pemirsa juga yang mana mereka turut menyumbangkan ide. Dan ini merupakan mix reality gitu kan. Jadi dia ada fiksinya, tapi juga ada sumbangan cerita dari kitanya. Jadi mix. Yang mana storytelling yang memicu produksi spontan, cerita fiksi gitu kan. Jadi di sini karena misalkan ternyata partisipasi dari masyarakat itu ini seperti ini gitu, maka produksi spontan gitu. Jadi terus ada ceritanya gitu. Jadi ini ya salah satu bentuknya gitu kan, yang mana cukup kompleks sebenarnya. Jadi ketika bikin konten ini nggak hanya sekedar oh ya udah bikin drama ditayangkan di TV selesai gitu, ratingnya berapa, tapi ada ini nanti mau disebarkan di mana aja nih gitu kan. Nanti misalkan di televisi atau di acara diskusi, nanti masyarakat atau si penontonnya itu akan berperan sebagai apa. Jadi sangat sangat luas ya gitu. Ini salah satu contoh dari penerapan digital storytelling gitu. Kalau misalkan kita mau lihat sebenarnya kayak banyak game itu yang dia berasal dari cerita, awalnya mungkin dari cerita rakyat gitu kan, dari cerita tradisional gitu, lalu karena dia game ya dikembangkan, dipilah-pilah lagi gitu kan. Kayak misalkan contoh sebenarnya kalau kayak Final Fantasy sih enggak dari cerita rakyat ya, tapi dia basicnya sebenarnya cerita. Jadi dari game terus itu ada filmnya gitu kan. Jadi dia berkembang gitu kontennya, dan ketika orang nonton filmnya orang nggak perlu lihat gamenya gitu. Atau ketika dia main gamenya dia tidak perlu lihat filmnya. Sama kayak kita sekarang misalkan ada drama yang berasal dari webtoon gitu kan, belum tentu orang yang lihat webtoonnya itu lihat dramanya atau sebaliknya gitu. Karena ya medianya berbeda gitu kan, meskipun kontennya itu satu sumber tapi medianya berbeda dan orang tidak perlu melihat konten asli. Nah, ini jadi tadi kita sudah membahas ya tentang lebih ke digital storytelling, yang mana itu merupakan basic dari storytelling sebagai industri kreatif gitu. Jadi bisa jadi setelah ini kalian dapat inspirasi, misalkan pengen mengangkat satu cerita apa gitu kan.
cerita rakyat Indonesia itu nanti dibentuk jadi game gitu atau dibentuk jadi, apa namanya, game interaktif edukasi gitu kan. Itu, semoga bisa menjadi inspirasi gitu, meskipun dalam pelaksanaannya tetap butuh banyak pihak. Tidak hanya misalkan anak bahasa, tidak hanya anak pendidikan, oh tapi butuh anak teknologi nih, anak teknik nih gitu, anak anak komputer nih gitu. Jadi, integrasi ya gitu, tidak hanya di satu pihak saja, gitu. Bisa jadi juga misalkan ini juga sering dipakai storytelling ini untuk promosi daerah. Kalau di Indonesia sih saya kurang tahu ya gitu, tapi kalau misalkan di luar negeri itu terkadang cerita-cerita rakyat suatu daerah itu digali gitu kan, digali untuk kemudian menjadi promosi daerah tersebut gitu. Misal kalau ada yang pernah baca apa ya, novelnya Agatha Christie kalau nggak salah gitu kan. Jadi dia memang disuruh buat cerita yang berbasis suatu daerah waktu itu. Jadi bikin cerita detektif gitu kan. Cerita detektif yang mana ketika orang itu akhirnya mengunjungi daerah tersebut, dia bisa ikut merasakan, apa ya, pengalaman sebagai detektif nih, gitu. Jadi di situ sebenarnya merupakan salah satu bentuk, storytelling itu dalam promosi suatu daerah. Kalau sekarang karena penggunaan media sangat luas, misalkan suatu provinsi atau suatu kota itu pengen promosi gitu kan, dengan mengangkat cerita A. Nah, ini nanti konten ini mau dibawa kemana saja, apakah dia masuk ke drama, atau masuk ke iklan, atau masuk ke game gitu, yang mana itu bisa menjadi, promosi bagi daerah tersebut. Oke, nah jadi apa sih yang harus kita cermati gitu kan, yang pertama adalah pemilihan cerita yang sesuai gitu, karena cerita ini penting banget ketika dia one source, berarti kan, sumbernya hanya satu. Kalau sumbernya itu salah atau sumbernya itu kurang menarik, ya mau dibawa ke media manapun ya tidak akan menarik gitu. Jadi, ceritanya itu harus sesuai, harus menarik, memang cerita yang apa ya, yang punya nilai jual gitu kan. Setelah itu kita mempertimbangkan platformnya gitu, mau di mana nih, mau kita sebarkan di mana gitu, kita mau bikin konten itu nanti berbasis platform apa gitu kan. Atau bisa juga kita integrasi, integrasi antara media, sosio humaniora dan juga budaya populer. Di sini jadi ada banyak yang tadi saya bilang ya, digital storytelling itu merupakan konsep integral, yang mana ya orang media masuk, orang sosum masuk, orang budaya masuk gitu, orang teknologi masuk gitu. Jadi diintegrasikan. Atau bisa juga kita kolaborasi dengan pemerintah seperti tadi ya yang saya ceritakan gitu kan, mengangkat cerita rakyat suatu daerah itu untuk promosi daerah gitu kan. Jadi, apa namanya, tidak melulu misalkan mengangkat alamnya aja gitu kan, kan kita bosen ya kalau misalkan nggak traveling, misalkan kita jalan-jalan ke suatu tempat tapi nggak ada ceritanya. Oke memang ada bentuknya, ada gunungnya bagus gitu kan, tapi ketika gunung itu punya cerita, maka akan memiliki nilai jual yang lebih. Kita lebih betah nih ke situ, oh ada ceritanya gitu kan, ada latar belakangnya gitu. Ini yang sebenarnya harus banyak diangkat. Oke, ini referensinya gitu. Jadi kebanyakan saya ambil dari ini ya, open course. Ada kuliah terbukanya dari Lee Myung Hoon, yang mana dia memang membahas tentang digital storytelling gitu. Jadi bagaimana storytelling ini diangkat ke ranah digital. Oke, cukup mungkin dari saya, kita lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab.